capek gitu. Terus saya cerita bahwa saya melayani Tuhan di gereja ini gitu, karena kadang juga dari pagi sampai malam gitu. Dokter bilang, Sila kalau bisa jangan terlalu capek. Awalnya Sila itu divonis sama dokter itu kena kista. Kistanya itu sudah 2,4 cm kalau nggak salah. Semakin kesini semakin luar biasa sakitnya, semakin besar. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan ini gimana gitu. Sampai akhirnya kemarin bulan Desember 2015 saya periksa ke dokter. Dan kistanya itu sudah dari 5,8 cm. 5,8 cm itu kata dokter itu sudah termasuk tumor. Jadi setelah divonis sama dokter itu ada tumor ovarium. Sila bingung gitu, kenapa ya kok kayak gini? Tapi Sila nggak nyalahin Tuhan gitu, karena udah terlalu banyak yang Tuhan kasih buat Sila gitu. Tuhan bisa melayani saya untuk bisa melayani di tempat ini walaupun saya sakit gitu. Saya bersyukur saya punya teman-teman prophetic yang luar biasa. Mereka selalu support saya ketika saya sakit. Mereka selalu bilang, Sila pasti kuat, Sila pasti sehat. Puji Tuhan. Waktu tanggal 27 Januari Sila memutuskan untuk ya udah Sila harus operasi gitu. Tapi di dalam hati kecil Sila masih bilang sama Tuhan, Tuhan, Sila nggak mau. Tangan Tuhan masih bisa bekerja buat saya. Apapun itu, biar Tuhan yang berikan kesembuhan buat saya. Tanggal 27 saya periksa di 3 dokter, bagian kebidanan OB/GYN, terus penyakit dalam sama untuk poli bedah. Ketika diperiksa, saya cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau sampai nanti saya dioperasi, kan Tuhan tahu saya takut. Saya bilang, keadaan keluarga juga nggak mungkin gitu untuk bisa seperti ini buat saya gitu. Saya cuma berserah di situ sama Tuhan sampai tanggal 29. Saya cuma bilang sama Tuhan gini, Tuhan, Sila cuma bisa berserah penuh banget sama Tuhan gitu. Akhirnya Sila memutuskan untuk operasi tanggal 7 Februari. Sila udah pesan kamar, udah apa semuanya gitu. Tapi memang Tuhan itu baik. Pas Sila tanggal 29 pulang ke rumah, semua hasil ronsen, semua hasil cek darah, Bapak bilang Sila nggak ada tumor ovarium sama sekali. Dan saya cuma bilang, Tuhan Yesus terima kasih. Karena bagaimanapun juga Tuhan gak pernah berhutang buat kita. Tuhan selalu tepatin janji-janjinya buat kita. Yang jadi kekuatan buat aku adalah ketika banyaknya yang mendoakan gitu. Ada teman-teman dari prophetic, ada Kak John, Kak Ica, Kak Tea, teman-teman di Singer semua. Ada beberapa juga pengerja juga datang ke rumah gitu, mereka mendoakan saya. Saya bersyukur gitu. Ketika saya melayani Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Dan Tuhan itu tidak pernah berhutang. Saya mau pasangkan satu lagu. Ini lagu yang sangat menguatkan saya sekali gitu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, keajaiban-Mu sungguh luar biasa Tuhan dalam hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang pernah gagal menjadikanku lebih dari pembenar. Ku percaya Kau Tuhan yang pernah lalai menepati janji-janji-Mu.
Tuhan itu adalah sebuah anugerah. Saya pernah sakit waktu itu sesi 3 di sini, saya muntah-muntah di sini, saya benar-benar dengan keadaan kondisi yang drop. Tapi saya di situ saya nggak pernah nyalahin Tuhan. Saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, saya tahu di balik semua ini Tuhan punya rencana buat saya. Di balik semua ini Tuhan mau menunjukkan kasih, kemuliaan dan mujizatnya Tuhan itu masih ada untuk setiap hari kami. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal biar ini juga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjiku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menepati janji-janjiku. Terima kasih untuk kesempatannya, biarin bisa menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih.